Jauh sebelum ada Covid saya pernah ngobrol, pernah sharing, pernah khotbah juga. Saya bermimpi gini dulu sih, ngomong kayak gini. Saya tuh punya mimpi Bapak Ibu, saya bilang gitu. Mereka penasaran tuh mimpi apa gitu. Ya kita ibadah mungkin ya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Atau bahkan 2 bulan sekali, saya bilang kayak gitu. Tetapi saya rindu ketika hari Minggu, ketika ada jam-jam ibadah di hari Minggu atau di hari-hari lainnya selain hari Minggu, kita punya ibadah masing-masing di rumah pribadi dengan keluarga. Mungkin bisa kita bikin makan, ngajak tetangga kanan kiri depan muka belakang untuk berbagi. Ya mungkin hanya sharing-sharing sambil makan, sambil kita menerapkan kingdom value-nya itu kan, tentang kerajaan surga itu. Saya pernah ngomong kayak gitu. Jadi ketika Covid ini terjadi, saya mengingatkan apa yang pernah saya bicarakan dulu kepada jemaat. Dan mereka sepakat gak apa-apa. Dulu sebulan sekali mereka is okay. Tapi kan bagus itu. Maksudnya gini, gereja mula-mula itu kan gitu loh. Iya. Kenapa sih sekarang orang kok pada ngejar? Ya ini kita gak menutup mata lah ya. Ada banyak gereja-gereja mulai bertumbangan. Secara gedung lah ya, bertumbangan. Karena operasional gerejanya wow gitu. Yang di mall, di hotel, di ruko kan biayanya besar gitu kan. Dan pada akhirnya mereka menutupi itu dari mana? Ya kita fair lah, kolekte perpuluhan yang mulai diputer alokasi dananya. Ada yang berapa persen untuk gembala, berapa persen untuk operasional, berapa persen untuk kas dan sebagainya. Saya nggak tahu lah itu masalah dapur masing-masing lah ya. Cuman ketika ada pandemi ini kita bisa melihat mana yang benar-benar murni, mana yang hanya sekedar money oriented ya, hanya untuk mencari uang, kebutuhan pribadi, kesenangan pribadi, hedonisme dan sebagainya. Dan saya ngeliat sih itu banyak terjadi gitu. Terus kenapa kok maunya online, harus ada online, sampai ada quotes gitu ya. Sekarang kan udah ada medsos ya, yang hampir semua orang udah tahu gitu ya. Harus kita menghormati ibadah online, sakral dan sebagainya. Pernah saya satu kali melihat sekilas ibadah online dari salah satu sinode gereja. Bukan sinode kita ya. Ada juga yang gereja kita juga ada gitu ya. Tapi saya nggak perlu sebut di mana kotanya gitu ya. Ada juga yang dari sealiran dengan kita sealiran. Dari seperguruan. Dari Keraksan? Enggak. Keraksan gembala Anda cukup luar biasa gitu. Dari gereja yang seperguruan dengan kita gitu. Ketika online, kemudian tiba-tiba ada tulisan iklan di bawah. Intinya kalau mau ngasih kolekte perpuluhan, ini nomor rekeningnya dan atas nama gembala pribadi. Ya saya nggak tahu. Apakah mungkin rekening gerejanya atas nama gembala pribadi? Mungkin ATM dan buku kasnya dipegang sama bendahara, ya kita nggak pernah tahu toh. Cuman kenapa harus ada seperti itu? Nah itu. Ya mungkin bagian edukasi. Edukasi yang seperti apa coba? Gini, waktu itu aku pernah dikasih tahu sama jemaat toh. Bu yo ditampil no di video itu loh, nek mau ngasih persembahan tuh ke sini. Enggak, bukannya kita minta-minta, bukan. Cuma kita juga edukasi jemaat supaya ketika ibadah di rumah tetap ngasih persembahan, karena kan itu kewajiban loh. Oh, kalau itu saya setuju. Tapi apakah harus di gereja? Apakah tidak dalam bentuk lain mereka memberikan persembahan? Karena gini, saya tetap mengajarkan kepada mereka yang di tempat kami lah ya, memberilah. Dan memberi nggak harus di dalam gereja. Lihat orang tetangga kiri kanan depan muka belakang muka kekurangan, ya kamu beri itu kan juga dari persembahan. Dan puji Tuhan bersyukur ada. Jadi ketika pandemi ini saya tuh seperti kayak subsidi silang gitu dari uang kas gereja. Lalu saya kontak beberapa jemaat yang mampu gitu, yuk kita berbagi gitu. Mereka bisa, bahkan ada juga kemarin inisiatif sendiri, bukan dari saya, inisiatif sendiri. Mereka berbagi di masa pandemi ini. Ada juga salah satunya, ini jauh sebelum pandemi ya, mereka karena saking ingin berbaginya itu, ada salah satu jemaat yang kami layani itu dia penjual sate di daerah lereng Gunung Bromo, dekat dengan Bromo gitu, menjual sate.
dia punya inisiatif di mana setiap hari Jumat, kalau nggak salah waktu itu satu pembeli pertama deh. Satu pembeli pertama mau beli berapapun satunya digratiskan setiap hari Jumat. Kenapa Jumat ya nggak tahu, kan semua hari baik di mata Tuhan. Lalu dia juga pernah cerita sama saya pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Dia berbagi, menyumbangkan kurang lebih hampir, saya lupa 500 atau 600 tusuk sate ke salah satu tempat ibadah muslim di daerahnya. Satu porsi kan isi 10, berarti kan kalau itu sekitar 50 sampai 60 porsi kan diberikan. Saya nggak pernah nyuruh untuk ayo berbagi pada enggak, tapi ada value yang kami tekankan, ketika kamu berbagi kamu tidak akan pernah kekurangan, itu aja. Hasil dari tadi itu ya, dari belajar, maksudnya dari penanaman value itu tadi tuh. Iya, value-nya itu. Karena kan ya itu kan Alkitabiah kan, kita memberi kan tidak akan pernah kekurangan. Justru orang yang semakin, ayatnya di mana sih? Kan situ kan hafal ayatnya. Enggak ada hafal. Astagfirullah. Kalau apa? Di Mazmur ya kalau nggak salah ya. Mungkin di Kejadian mungkin. Oh, Kejadian ya. Oh. Bukan di Maleaki ya, bukan ya. Oh, Maleaki perpuluhan ya. Oh iya, lupa saya. Bolehkah saya yang tanya? Kacau ini. Boleh ya? Iya, boleh. Kalau menurut Pak Fanuel sekarang ini bagaimana? Apakah domba yang digemukkan atau gembala yang digemukkan? Gembuk sama-sama sekarang ini. Oh, gemuk sama-sama ya. Wah, tekan lagi. Enggak sih. Sekarang ini bukan gemuk sama-sama. Iya. Kurus sama-sama. Bokek pada waktunya iya. kan? Kerjaan susah, Jemat. Iya. Otomatis persembahan kurang. Iya toh. Jadi ya cuma pendeta yo kurus juga gitu. Sebenarnya kan ada di Mazmur 23 kan. Tuhan adalah gembalaku, bla 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 dan sebagainya. Ia memberikan aku dikasih rumput yang hijau, air yang tenang. Kalau saya baca sekilas sih, sekilas loh ya, sekilas. Ini sepertinya nih gembala yang bertanggung jawab mengemukkan dombanya kan ya. Betul ya? Iya, harus. Tapi gitu. sekarang kan kebalikan. Sepertinya domba yang bertanggung jawab terhadap gembalanya. Dan gembalanya pun senang dibuat seperti itu. Dan dombanya mungkin karena pemahaman yang dangkal atau tidak ada pembimbingan yang bersumber dari firman Tuhan yang benar-benar Alkitabiah, ya dia berpikir ini bagian dari melakukan firman Tuhan seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, whatever apapun juga, setidaknya kan mereka masih tulus ya. Tulus dalam memberi itu. Iya. Yang saya catat sih tulusnya itu sih. Iya. Meskipun sedang ditumpangi dan dicundangi ya itu. Tapi kan tergantung pendetaannya toh. Betul. Kan itu yang jadi kunci toh. Iya. Jemaat mau ngasih berarti kan enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa. Masih 10 M itu enggak apa-apa toh. Oh ya aku mau dikasih dong. Oh, iya. 1 M-nya buat aku lah ya, usah banyak-banyak. Nah, kan gitu. Berarti Iya. maksudnya kan gini, enggak semua persembahan itu salah. Enggak. Tergantung ya kalau pendetane ngelolanya dengan salah ya yang salah pendetane kan. Betul. Memang semua persembahan tidak salah, tapi alangkah tepatnya ketika kita memberikan value dari nilai persembahan itu apa. Dan bukan harus gini, kalau kamu berjemaat di sini, kamu berbagi kepada gereja di sana, wah itu salah. Nah, itu kan nggak benar toh. Kalau kamu berjemaat di sini, perpuluhanmu tidak di sini, tapi di gereja sana itu salah. Wah, itu yang saya rasa, wah ini ada tendensius apa nih kan gitu. Ya. Nggak usah diomong lah ya kalau gitu ya. Iya, tapi sekarang seperti itu kan ya kebanyakan. Aku nggak tahu sih. Nggak pernah nonton. Saya tertarik gini sih. Ada salah satu Instagram ya, gini-gini saya pun ngikuti lu meskipun di desa. Instagram di mana dia itu memiliki pergerakannya itu membantu hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu dan gereja-gereja yang mungkin butuh bantuan kayak renov dan sebagainya gitu. Dan saya melihat dari statusnya Instagramnya itu, lalu postingannya di Instagram, banyak loh yang sepertinya mereka tidak saling kenal, mungkin hanya via DM dan sebagainya, mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang diarahkan oleh si akun admin daripada Instagram ini. Dan jumlahnya besar. Dan mereka menyalurkan. Jadi setiap dia habis transfer gitu ya, diposting. Ini kepada misalkan kepada Pak Fanuel, GBS Keraksan. Oh kepada Pak Samuel, Bromo Bakeri gitu kan ya.
diposting semua. Dan jumlahnya berapa tahu semua. Lalu sisa saldo pemasukannya sekian. Dan saldonya tuh hitungannya puluhan juta sih. Bukan belasan, puluhan juta. Sisa saldonya masih seperti itu. Saya ngikuti kayak gitu. Ini sebuah habit yang mulai berubah kan. Berarti kan gini. Ketika di masa pandemi ini ada banyak mungkin loh ya. Domba-domba tuh yang mulai kehilangan figur dari gereja induknya. Bisa jadi kan? Dan akhirnya dia melihat kepada gereja online. Pelayanan online. Dan herannya kok mereka percaya kalau uang itu akan digunakan dengan benar. Padahal kan gak saling kenal, hanya ketemu via online. Nah itu harus dicari tahu kenapa bisa seperti itu. Itu harusnya PR bagi gereja-gereja untuk bisa mengerti landingnya bagaimana di masyarakat. Sudah benar ke landing atau hanya sekedar di kalangan tertentu saja. Nah, itu. Benar nggak kira-kira kayak gitu? Atau ada pandangan lain? Kok aku yang bertanya ya? Ini siapa yang diwawancarai? Siapa yang hostnya ini? Enggak, kita kan ngobrol. Oh ngobrol. Iya. Nah, aku lihatnya gini Om. Nah aku lihatnya sih bukan soal yang tadi Om sampai no. Menurutku gini, itu habit gini. Tangan kiri memberi, tangan kanan instastory. Oke. Orang senang ketika dia dipuji. Apalagi waktu membantu orang. Oke. Kalau seperti itu pandangannya. Bukan masalah instastory ya. Karena memang mereka pergerakannya online. Dan instastory itu kan update beritanya bahwa ini sudah diberikan. Tadi kan disebut no tadi itu. Mesti transfer atas Oh nama tapi di namanya dicoret. Oh nama dicoret. Iya. Jadi misalkan Samuel yang transfer nih, nggak ada namaku di situ. Bagi yang kayak saya nih habis transfer, tak foto, cekrek ini bukti transfernya gitu kan. Saya kan tahu ini transferanku, meskipun nggak ada namaku di situ kan. Misalkan dari bank Bromo mana gitu kan. Nah, tahu kan. Nah, jadi ketika diposting di instastory-nya memang ada yang NN, ada yang namanya dicoret. Jadi kita yang melihat tuh nggak pernah tahu ini siapa yang transfer. Mungkin yang tahu hanya dari admin dan si pentransfer itu. Saya ingatnya seperti itu. Cuma terlepas dari itu ada sebuah pergerakan yang orang mulai beralih. Rasa percayanya bukan lagi kepada gereja secara fisik, tapi kepada pelayanan online yang belum tentu itu kita tahu siapa adminnya, kita tahu siapa ada siapa saja di dalamnya gitu kan. Kalau gereja fisik kan kita tahu ini gembalanya ini, oh ini istrinya, oh ini anaknya, oh ini mantunya, oh ini pembantunya, oh ini pengerjanya, kan kita tahu. Online nggak tahu ya? Kan nggak tahu. Dan orang yang memberi kepada online itu lalu disalurkan lagi, saya dengan yang disalurkan itu saya juga nggak kenal. Pendeta ini siapa, di mana, berapa jemaatnya. Berarti positif dong ini dong. Value-nya sih tulus. Positif berarti ya. Positif. Cuman gereja harus mulai bisa memberikan rasa trust itu pada domba-dombanya. Cuma kan gini, ada kadang-kadang gini, ada pendeta itu enggak marah. Ya. Ketika tahu bahwa jemaat ini ibadah di sini, tapi persembahan enggak pernah masuk ke kita. Wah. Nah, kan sama kayak tadi itu toh. Iya. Iya toh. Ngamuk pendeta. Kenapa kok ngamuk? Loh, karena merasa gini. Ini kan dombaku. Sudah tak asuh, tak rawat, tak kasih makan firman Tuhan. Kenapa kok persembahannya dikasih ke gereja lain? Nah, itu loh. Lo kan suka-sukanya yang mau ngasih. Harusnya gitu kan. Iya kan? Kita mau ngatur apa coba? Sekarang gini, intervensi gembala seperti apa sih kepada domba-dombanya? Mau sejauh mana intervensinya? Kalau kita sampai intervensi mengatur segala hal yang dia lakukan, itu bukan gembala itu. Presiden. Diktator itu. Iya kan? Dan sekarang gembala dombanya pencilaan gitu ya. Lari ke sana kemari. Masa kita mau ngatur harus lari ke kanan, lari ke kiri. Diktator tuh. Berarti tidak usah diatur. Kita mengatur tuh tetap ada rule-nya, ada jalurnya.
Tetapi decision makernya, pengambil keputusan tetap kepada si dombanya, bukan kepada gembala. Seorang pemimpin yang baik hanya memberikan pandangan-pandangan dan wacana-wacana. Saya teringat dengan salah seorang hamba Tuhan dan dosen yang cukup senior dan saya teladani, dan sekarang beliau sedang tersandung sebuah masalah gitu kan. Dia pernah bilang begini, pemimpin yang baik itu hanya memberikan gambaran dan wacana. Ketika kamu ngambil opsi A, ini yang terjadi. Opsi B, ini yang terjadi. Opsi C, ini yang terjadi. Nggak ngambil keputusan apa-apapun, ini yang terjadi. Kita hanya memberikan wacana. Tetap pengambil keputusannya kan kepada dia yang akan mengambil keputusan, bukan kita yang intervensi. Harusnya seperti itu. Sama ketika kita sudah mendidik, membina, membimbing, mengarahkan, dan tiba-tiba dia harus memberikan persembahannya kepada tempat lain. Ya sudah toh. Intinya kan dia memberi. Saya bergerak di dalam mementoring anak-anak muda. Bukan anak muda juga sih, orang tua juga. Bukan hitungan setahun 2 tahun itu ya. Sejak saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Sejak saya masih bujang lagi ya, masih bujang. Saya pernah membina satu keluarga ketika saya masih bujang, saya masih kuliah, statusnya masih mahasiswa amatiran karena masih semester 1 semester 2. Ada satu keluarga yang bukan mau saya, tapi sepertinya Tuhan mengarahkan saya membina keluarga itu. Di mana suami istri ini sudah cerai secara legalitas, maaf ya, kalau nggak salah itu agama. Oh, agama. Karena nikah dari seberang, lalu suaminya pingin baikan gitu, berharap untuk istrinya bisa kembali gitu. Sudah ada surat cerainya, mereka tinggal serumah tapi beda kamar. Dan istrinya kemanapun suaminya nggak bisa melarang. Suatu waktu saya ke sana, saya masih mahasiswa, saya ngerjakan tugas, dia buka rental komputer. Rental komputer di sana, saya ngetik bikin tugas sana, dicurhati masalah itu. Saya mikir, loh aku ini masih awam, belum pernah menikah, tapi sudah menangani orang pernikahan seperti ini. Ya saya cuma, ya Tuhan mau apa gitu. Jadi di hati saya itu untuk gerakan ya sudah tetap bersahabat baik dengan suaminya ini, anaknya masih 2. Singkat cerita, dia minta gini, doakan saya gitu. Oh ya Om, malam-malam saya selesai pelayanan, saya mampir ke sana. Dia minta doakan, sama minta karena dia berjemaah di salah satu gereja yang mempercayai dengan minyak urapan. Ya saya mengikuti alurnya gitu. Doakan saya dan tolong rumah saya perciki dengan minyak. Oh iya Om, tapi saya gak ada minyak, boleh tak ganti air ya? Saya bilang gitu. Oh iya gak apa-apa. Esensinya kan memerciki toh. Saya memuaskan hasratnya dia dalam agamawinya gitu kan. Nah, oke, kita doa gitu. Sebelum doa, ayo Om kita masuk di dalam yuk, biar enggak. Karena dia buka rental kan, di dalam kamar aja gitu. Kita doa. Lalu anaknya cowok cewek ini yang saya ingat tuh anak yang cewek tuh masih TK deh kalau nggak salah tuh. Nangis, Tuhan kembalikan mama saya gitu, saya ingat gitu. Sesudah itu amin, saya pakai baskom tak perciki minyak gitu. Ya saya hanya sekedar ya sudahlah gitu mengikuti maunya gitu. Selesai amin. Ya sudah, saya terus melanjutkan kuliah dan sebagainya, main-main ke sana, lama-lama baik dan sampai sekarang tetap baik. Enggak jadi cerai, anaknya sudah gede-gede dan saya enggak dapat apa-apa. Enggak dapat persembahan, enggak dapat perpuluhan. Apa harus protes? Kan gitu. Ada lagi salah satu anak muda masih SMP, saya bimbing dia. SMP itu tingginya sudah mungkin 180 atau 175 ya, tinggi pokoknya di atas saya SMP itu. Dan dia cerita hampir berkelahi dengan papanya. Papanya itu tingginya seperti saya, semampai. Katanya, papaku udah tak giniin, mau tak pukul gini. Mamaku teriak-teriak, aku gak tega. Dia bilang gitu. Dia SMP mau SMA, dia gak mau sekolah lagi, ngomong sama saya, Kak aku gak sekolah lagi ya. Oh iya gak apa-apa, kamu cari ijazah deh. Kamu maunya apa? Aku mau jadi orang kaya, aku mau jadi orang sukses. Dia bilang gitu. Oh iya, singkat cerita.
Kita sudah lama nggak kontak, tiba-tiba, pokoknya ya lama nggak kontak. Kalau pas saya ke Surabaya, kalau ke Surabaya kabarin ya kak, aku kabarin dia, kita sharing-sharing. Jadi dia semacam kayak terisi kembali gitu untuk semangat lagi gitu. Terus datang undangan nikah, tapi saya menyesal karena ada misunderstanding, ada miss di situ. Undangannya nggak nyampe karena via kurir. Tak pikir dia lupa, padahal dia hanya ngomong via telepon. Jadi pas hari H dia bilang gini, Kak, nanti kakak doa ya pada waktu pembukaan di acara resepsiku. Hah? Loh kamu jadi ngundang aku ta? Loh undanganmu nggak nyampe. Loh iya ta nggak nyampe ta? Ya kan, udah toh, nyesel banget, nyeselnya minta ampun. Dan dia ngundang artis apa? Waktu itu viral-viralnya Ivan Gunawan ya kalau nggak salah. Ada beberapa artis yang diundang. Gede-gedean nih Kai. Dan aku nggak dapat apa-apa. Nggak dapat persembahan, nggak dapat kolektor, nggak dapat perpuluhan. Banyaklah kisah-kisah seperti itu. Makanya kalau ada gembala yang bilang, sudah saya dewasakan, sudah saya gini. Persembahannya lari ke sana. Waduh. Gak tulus berarti. Berarti dia bulus ya. Ada maunya. Sama kayak sekarang Pak Vanuel sebagai seorang anak nih. Sudah menikah kan Pak Vanuel ya? Anaknya berapa Pak? Satu. Istrinya berapa? Satu istrinya ya. Sudah menikah. Apakah hidup serumah dengan orang tua? Enggak kan? Apakah Pak Vanuel akan terus ya apa orang tua yang utama? Enggak kan? Fokusnya sekarang beda. Siapa yang utama sekarang? Istri anak. Nah ya sudah. Apakah orang tuanya Pak Vanuel protes? Anak durhaka, anak bejat apa seperti itu? Enggak kan? Ya sudah. Sama gembala harusnya seperti itu. Esensinya seperti itu. Tapi kalau mereka nggak bisa menerimakan ketika domba-dombanya memberikan uangnya ke tempat lain, ya bisa dinilai sendirilah. Kenapa? Gitu Pak. Gitu ya? Iya Pak. Harusnya gitu ya pendeta itu ya? Harusnya gitu. Ya percayalah pemeliharaan Tuhan itu sempurna kok. Kita dikasih kemampuan kan. Saya tanya sama Pak Vanuel, menurut Pak Vanuel boleh nggak pendeta bekerja? Boleh. Boleh nggak pendeta punya usaha? Boleh. Boleh nggak pendeta berbisnis? Boleh. Tapi ada loh yang sinode bilang, jangan, kamu hamba Tuhan, mau jadi apa? Kan bilang gitu kan? Ada. Berarti boleh kan? Boleh lah. Ya sudah. Justru harus no. Harus kan? Harus. Iya. Karena dia enggak kerja ya. Terus dia cuma ngandalin uang gereja. Sirkulasi uang kolektor dan perpuluhan lah ya. Oke. Selama dia tulus, selama dia mempergunakan dengan bijak enggak masalah. Ya kan? Cuman ini kan tergantung orang, enggak bisa ngomong semua orang. Ada kasus-kasus orang itu enggak bisa netral. Ketika dia cuma makan dari situ, pemasukan berkurang, maksa-maksa toh. Nah itu doh. Itu sih enggak baik gitu loh. Saya terharu dengan teman saya, sahabat saya. Dia pelayanan, saya lupa. Pokoknya itu dekatnya Kampung Coklat. Talun sana, Ramblitar sana, Kampung Coklat. Mesti naik lagi dari Kampung Coklat itu kurang lebih 1 jam lagi perjalanan. Naik Gunung Cadas gitu kan. Hanya kurang lebih 3-4 kakak yang dia layani. Itu pun ada yang duda. Ada yang benar-benar di bawah standar hidup ekonominya. Terus dia memutar otak dan sebagainya untuk bekerja. Mulai ternak bekicot, ternak ayam. Sampai yang saya dengar terakhir ini dia sudah ahli profesi. Yang awalnya dulu melijo. Tahu melijo tukang sayur. Dia beli motor, salah satu merek motor yang Matic. Second dia beli. Terus dia modal untuk jual tukang sayur ini. Jual sayur ini. Untuk memenuhi kehidupan hidup. Lalu sayurnya sepi, sekarang dia jual ikan asap. Satu ikan hanya untungnya berapa sih? 500 rupiah, 100 ribu rupiah untungnya. Tapi dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Nah apakah orang-orang hamba Tuhan yang seperti itu salah? Kadang kan dikonotasikan hamba Tuhan harus pure, sungguh-sungguh hidupnya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Modalnya harus modal dengkul. Doa terus sampai
Ya sepertinya berharap belas kasihan dari orang kan seperti itu. Ya saya sih nggak setuju. Gitu. Tapi ya orang kan punya pandangan berbeda. Mungkin ada yang merasa hidupnya sudah paling kudus dan suci sehingga dia tidak bekerja, tidak bersentuhan dengan dunia, tapi pengen punya Android, pengen punya laptop, pengen punya TV yang 4K dan sebagainya. Ya sama aja bohong. Pengen punya mobil, pengen punya motor, tapi tidak mau kerja. Repot. Berharapnya sama Tuhan, tapi proposalnya kemana-mana. Waduh, Susah itu ya. adalah seperti itu. Iya. Harus kerja. Kok dari tadi saya yang banyak ngomong ini? Ya? Iya, ini aku mau tanya nih. Politik. Mm-mm. Bolehkah pendeta itu politik?